Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Nita Ismayati SSM Hum dan Bapak Heri Samtani SPDM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan proposal tugas akhir. Saya Priyo Bagas Wicaksono ingin menjelaskan tentang penelitian saya mulai dari bab 1 hingga bab 3 yang berjudul Analisis Kemampuan Pencarian Informasi Mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi dalam mendapatkan literatur ilmiah yang menunjang tugas mata kuliah penulisan proposal tugas akhir. Berikut pembahasannya, yaitu yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua itu mengenai rumusan masalah, yang ketiga itu tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima batasan masalah, yang keenam kajian teori, yang ketujuh kajian literatur, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Yang melatar belakangi pada penelitian ini yaitu latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu kemampuan pencarian informasi dari yang sebelumnya datang ke perpustakaan, saat ini pencarian informasi dapat diakses melalui internet. Oleh karena itu, mahasiswa S1 Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi lebih banyak melakukan pencarian informasi melalui website atau search engine yang tersedia di internet. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Menurut salah satu tokoh pencarian informasi atau perilaku informasi yaitu Ellis pada tahun 2005, beliau menekankan bahwa kemampuan mencari informasi merupakan keterampilan yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama dalam konteks akademik. Namun, kemampuan ini tidak terbatas pada penggunaan teknologi dan alat pencarian informasi. Akan tetapi, mencakup kemampuan mengidentifikasi kebutuhan informasi, mengevaluasi sumber informasi yang tersedia, dan mengelola informasi yang ditemukan secara efisien. Selanjutnya, data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kemampuan pencarian informasi mahasiswa S1 Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi. Carol S. mengemukakan konsep model pencarian informasi yang dikembangkan oleh Coulthard dan Ellis pada tahun 2005. Beliau mempertimbangkan aspek-aspek seperti pengetahuan informasi, strategi pencarian, evaluasi sumber informasi, dan penggunaan teknologi dalam pencarian informasi. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya ini adalah yang pertama menganalisis kemampuan pencarian informasi mahasiswa perpustakaan dan sains informasi Universitas Yarsi dalam memperoleh literatur ilmiah yang memastikan tugas mata kuliah penulisan proposal tugas akhir dapat diselesaikan. Yang kedua, mengidentifikasi strategi pencarian informasi yang digunakan mahasiswa dalam proses pencarian literatur ilmiah yang terkini atau up to date. Ketiga, mengevaluasi proses mahasiswa akan mengemukakan dan menjamin kualitas literatur ilmiah yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama itu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai kemampuan information retrieval mahasiswa S1 Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi, sehingga dapat dijadikan landasan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada program ini. Yang kedua, memberikan informasi kepada dosen dan pengelola kurikulum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pencarian informasi mahasiswa sehingga memungkinkan mereka membagikan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan tepat. Yang ketiga,
berkontribusi pada pengembangan kurikulum program perpustakaan dan sains informasi Universitas Yarsi, menyesuaikannya dengan kebutuhan aktual mahasiswa, dalam hal ini akses dan evaluasi literatur ilmiah. Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Batasan penelitian ini mencakup dengan mahasiswa S1 program studi perpustakaan dan sains informasi yang berada di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi. Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Penelitian ini berfokus untuk memberikan gambaran tentang pemahaman pencarian informasi setiap mahasiswa prodi perpustakaan dan sains informasi dalam memperoleh literatur ilmiah guna menunjang tugas perkuliahan, mata kuliah, penulisan proposal tugas akhir. Selanjutnya yaitu kajian teori. Menurut Ellis, beliau mengungkapkan bahwa ada beberapa karakteristik dalam pencarian informasi. Yang pertama itu starting, yang kedua itu chaining, yang ketiga itu browsing, yang keempat itu differentiating, yang keempat itu monitoring, yang keenam itu extracting, yang ketujuh itu varying, dan yang terakhir ending. Selanjutnya, peneliti mencantumkan beberapa kajian literatur, mulai dari artikel ilmiah nasional dan juga artikel ilmiah internasional. Artikel dalam kajian literatur ini menyesuaikan dengan topik peneliti saat ini. Ya. Selanjutnya, pembahasan kajian literatur secara mendalam, yaitu penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pencarian informasi mahasiswa perpustakaan dan sains informasi itu sangat beragam. Tentu penelitian ini akan menjadi referensi yang cukup menarik bagi peneliti selanjutnya. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan informasi, khususnya di kalangan mahasiswa. Apalagi pada saat ini zaman sudah serba digital. Oleh karena itu, informasi dapat ditelusuri melalui internet dan juga akses melalui search engine yang tersedia. Oleh karena itu, mahasiswa perpustakaan dan sains informasi juga sering mencari melalui search engine yang tersedia di internet untuk menunjang tugas mata kuliah penulisan proposal tugas akhir. Kemudian informasi tersebut dapat diserap hingga dijadikan data. Selanjutnya yaitu kerangka penelitian. Kerangka penelitian yang berkaitan dengan peneliti ini yaitu bagaimana kemampuan pencarian informasi mahasiswa prodi perpustakaan dan sains informasi dalam memperoleh literatur ilmiah untuk menunjang tugas mata kuliah penulisan proposal tugas akhir. Yang pertama, berkaitan dengan model pencarian informasi menurut Ellis, yaitu ada chaining, yang kedua itu ada browsing, yang ketiga itu yang pertama itu adalah model pencarian informasi menurut Ellis. Yang pertama itu adalah starting, yang kedua itu adalah chaining, yang ketiga itu adalah browsing, yang keempat adalah differentiating, yang kelima adalah monitoring, yang keenam itu adalah extracting, yang ketujuh adalah varying, dan yang terakhir adalah ending. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Nah,
Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik analisis data. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, perilaku manusia melalui pengumpulan data dan analisis data yang non-angka seperti teks, gambar, dan juga rekaman audio. Kemudian, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian yang deskriptif, yang artinya gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terkait dengan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa aktif S1 Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi yang saat ini mengambil mata kuliah penulisan proposal tugas akhir, dan yang menjadi sampel adalah search engine yang sering digunakan untuk mencari literatur ilmiah. Kemudian keahlian setiap mahasiswa S1 Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi dalam melakukan pencarian informasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga penyusunan laporan, dan yang terakhir adalah triangulasi atau validitas data. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.